Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andri Wahyu Wijayadi selaku validator media pembelajaran saya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri yang telah bersedia sebagai validator media pembelajaran saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan penggunaan dari media pembelajaran saya ini. Oke, ini bentuk dari kotak media pembelajaran saya. Bentuknya seperti ini ada sampulnya. Terus ini sebelah kanannya ada sedikit penjelasan tentang definisi tuas, pembagian dari tuas. Untuk samping kirinya di sini ada rumus tuas. Terus yang samping belakang di sini cover seperti yang depan. Nanti akan saya kirim file dari kotak tuas ini. Oke, kita langsung buka saja isi dari media pembelajaran ini. Di sini terdapat lengan neraca. Oke, ini titik tumpu. Terus ada nyangga bawah. Ini neraca pegas. Ini ada petunjuk penggunaan, ada nama-nama dari bagian-bagian tuas, dan ini ada silinder aluminium atau beban. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini untuk panduan penggunaan media pembelajaran tuas. Ini nanti saya akan kirim file untuk bisa, ini penjelasan awal, terus yang ini nanti langkah percobaan. Ada 3 percobaan. Oke. Sebelum kita pasang ini, saya akan bacakan panduan penggunaan media pembelajaran ini. Di sini ada kompetensi inti, terus ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, ada petunjuk umum, pengertian yang ditanamkan, ada penjelasan tambahan, alat dan bahan. Nah, ini langkah percobaannya. Langsung percobaan 1 ke 1. Oke. Sebelum ke percobaan pertama, di sini ada petunjuk umumnya ya. Petunjuk umumnya, duduklah dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang tiap kelompok sesuai dengan arahan dari guru. Jadi nanti siswanya sudah dikelompokkan oleh gurunya. Terus di sini lakukan diskusi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan LKS atau lembar kerja siswa. Nah, bentuk dari lembar kerja siswanya seperti ini. Nanti ada tabelnya, terus juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini filenya nanti saya akan kirim. Oke, langsung percobaan pertama. Bacalah konsep dasar pada kotak kit tuas ini. Nah, nanti siswanya disuruh untuk membaca ini dulu, membaca sedikit definisi ini. Pembagian tuas jenis pertama, kedua, ketiga, terus ada rumus tuasnya juga. Oke. Setelah itu kotaknya ini buka kotak tuas dan keluarkan kelengkapan media seperti tadi yang sudah dilakukan. Terus kemudian susunlah tuas keseimbangan dengan titik tumpu di tengah. Ini pokoknya disusun. Ini titik keseimbangannya, ini titik tumpunya. Kita putar, susun. Oke. Susun. Seperti ini. Terus ini
lengan keseimbangannya. Ini ada nomornya 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Kita pasang di sini. Ini untuk pertengahannya. Oke. Sudah dipasang seperti ini. Lihat. Nah, tuas ini harus dalam keadaan seimbang. Keadaan seimbang, mendatar. Oke, seimbang. Oke, seimbang. Ukurlah gaya silinder aluminium atau bebannya ini menggunakan neraca bekas ini. Neraca bekasnya ini. Ini neraca bekasnya sampai 3 Newton. 3 Newton. Kita diukur bebannya. Diukur seperti ini. Setelah diukur nanti ditulis di LKS-nya yang setelah dibagikan tadi. Habis itu gantungkan beban di sini di lubang ke-10. Oke, lubang ke-10. Nah, lengan ini antara beban dengan titik tumpu ini disebut lengan beban. Terus harus diseimbangkan dengan menarik menggunakan neraca bekas. Ini langkah yang ke-6. Sama di lubang yang ke-10. Oke. Lubang ke-10 seperti ini. Nanti kan ada satu kelompok itu ada 5 orang, nanti ada yang megang ini biar enggak jatuh. Oke. Setelah itu siswa disuruh mencatat ini jarak dari lengan beban ini sama lengan kuasanya, terus ini hasil dari neraca bekas ini ditulis di LKS-nya. Terus setelah itu dipasang ini nama dari titik tumpu, lengan kuasa dan lengan beban. Kita copot dulu soalnya saya sendiri tidak bisa. Oke, kita seimbangkan. Nah, ini nama-nama dari lengan beban, lengan kuasa dan titik tumpu. Titik tumpu berada di sini. Terus lengan kuasa tadi di sini. Terus ini lengan beban di sini. Oke. Kan tadi setelah sudah dicatat, catat besar gaya kuasa yang ditunjukkan oleh neraca bekas pada tabel percobaan tadi. Terus pasang pasang nama lengan beban, lengan kuasa dan titik tumpu yang tersedia sudah dipasang. Terus ulangi langkah ke-4 sampai 7. Jadi mengulangi langkah 4 tadi, ukurlah gaya ini ban. Jadi diukur lagi, terus nanti dicatat lagi di tabel yang telah disediakan. Terus setelah itu ini dengan mengubah jarak ulangi langkah 4 sampai 7 dengan mengubah jarak antara beban dengan titik tumpu pada lubang ke-5. Sedangkan neraca bekas atau kuasa dan panjang lengan bebannya sama tetap. Jadi tadi kan bebannya di sini dan neraca bekasnya tadi di sini. Nah, untuk neraca bekasnya tetap di lubang ke-10, tapi bebannya diganti ke lubang ke-5 di sini. Nah, jadi nanti siswanya disuruh mencatat hasil dari neraca bekasnya ini. Jadi ini berubah. Terus ini nanti jaraknya juga berubah, terus ini tetap. Jadi siswanya disuruh mencatat. Itu untuk percobaan pertama. Oke, percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua, pindahkan silinder aluminium atau bebannya ini pada lubang ke-5 antara titik tumpu dengan neraca bekas. Jadi ini titik tumpu, neraca bekasnya kan tadi di sini. Nah, lubang ke-5 jadi di sini.
di sini. Ini percobaan kedua. Nah, untuk neraca pegasnya ini ditarik ke atas seperti pada gambar 8 di sini. Oke. Jadi ini neraca pegasnya ditarik ke atas. Jadi seperti ini. Jadi bebannya di tengah, ini titik tumpu, dan ini neraca pegas. Ini adalah jenis tuas kedua. Nanti siswanya disuruh mencatat hasil dari ini neraca pegasnya, ini panjangnya berapa. Terus sesuaikan nama lengan beban, lengan kuasa dengan memindahkan ini nanti dipindah di sini berarti. Oke. Jadi ini namanya lengan beban, terus ini lengan kuasa, dipindah seperti ini. Nah, tadi setelah ini hasilnya dicatat di lembar LKS tadi yang setelah disediakan. Kemudian ulangi langkah 1 dengan memindahkan silinder aluminium pada lubang ke-7. Jadi setelah ini dicatat, ini dipindah ke lubang ke-7 seperti ini jadinya. Setelah itu juga dicatat hasilnya berapa oleh siswa. Ini untuk percobaan kedua. Untuk percobaan ketiga, oke. Untuk percobaan ketiga, gantian neraca pegasnya berada di tengah. Jadi bebannya di sini, terus neraca pegasnya di tengah, sama di lubang kelima. Tarik ke atas seperti ini jadinya. Seimbangkan. Terus namanya ini juga dipindah, yang pasti. Jadi ini lengan kuasa, ini lengan beban. Terus neraca pegasnya ditaruh di sini. Oke. Di sini seperti ini. Nah, nanti siswanya disuruh mencatat hasil dari ini neraca pegas, terus ini panjangnya berapa, dicatat di LKS. Terus ulangi langkah 1 dengan memindahkan neraca pegas pada lubang ke-7. Setelah ini dicatat, terus neraca pegasnya ini dipindah di lubang ke-7 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga setelah seperti ini, setelah seimbang, dicatat juga hasilnya berapa di tabel yang telah disediakan. Nah, ini termasuk tuas jenis ketiga karena kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Oke. Itu untuk percobaan ketiga. Setelah ini selesai, siswa juga disuruh untuk mengisi berdasarkan percobaan yang tadi dilakukan. Itu percobaan pertama itu termasuk jenis tuas keberapa, terus percobaan kedua, ketiga. Terus siswa disuruh untuk menyebutkan apa sih kegunaan dari tuas ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus setelah itu siswa disuruh untuk menyimpulkan. Oke, seperti ini penjelasan saya mengenai penggunaan media pembelajaran tuas. Mungkin masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan. Akan saya kirim file lengkapnya keseluruhan dari kotak sampai panduan penggunaan ini. Dan nanti juga kami mohon kepada Bapak Ibu validator untuk mengisi lembar validasi untuk menilai dari media pembelajaran saya ini. Sini. Terus nanti juga ada kotak saran atau masukan dari Bapak Ibu untuk memberikan masukan untuk media pembelajaran saya. Sekian dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.